Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Sabilal Alif, NIM 252010102072 dari kelas MJ 511 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan jawaban serta analisis terkait studi kasus mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Presentasi ini berisikan jawaban serta analisis studi kasus terkait bisnis digital berdasarkan konsep inovasi dan kewirausahaan digital. Jadi di sini ada 5 soal kasus ya, yang saya pilih yaitu opsi kedua. Yang pertama, jelaskan secara jelas pengertian bisnis digital serta perbedaannya dengan bisnis konvensional. Pertanyaan kedua, jelaskan jenis-jenis bisnis digital. Yang ketiga, pilihlah salah satu perusahaan atau startup digital sebagai studi kasus. Kemudian tentukan dan jelaskan jenis-jenis bisnis digital yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, analisis keunggulan bisnis digital yang dimiliki perusahaan studi kasus dikaitkan dengan konsep seperti pada soal. Dan pertanyaan terakhirnya ialah jelaskan bagaimana perusahaan tersebut melakukan atau dapat melakukan transformasi digital bisnis serta berikan usulan pengembangan bisnis digital agar perusahaan dapat terus berkembang dan beradaptasi pada perubahan teknologi. Nah, pertama kita akan masuk ke soal kasus A, yaitu jelaskan secara jelas pengertian bisnis digital serta perbedaannya dengan bisnis konvensional. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi elektronik dan internet sebagai media utama dalam promosi, transaksi, dan pengelolaan produk atau jasa. Artinya, seluruh proses bisnis, mulai dari pemasaran, transaksi, hingga pelayanan pelanggan, dilakukan melalui sistem digital. Jadi perbedaan utamanya dengan bisnis-bisnis biasa atau konvensional adalah penggunaan teknologi ini menjadi inti operasional dari bisnis digital. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian bisnis konvensional. Jadi, sedangkan bisnis konvensional ini itu merupakan kegiatan usaha yang dilakukan secara tradisional. Nah, ciri utamanya itu ialah dilakukan secara tatap muka, mengandalkan toko fisik, transaksi masih manual, dan jangkauan pasarnya masih terbatas secara geografis. Nah, di sini saya akan menerangkan perbedaan bisnis digital dan konvensional. Jadi perbedaan utama dari bisnis digital dan konvensional itu terletak pada pertama itu ada cara operasional, kedua dari segi model bisnis, dan ketiga potensi pasar dan penempatan. Jadi pada slide ini kita bisa melihat ya perbedaan utama antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Bisnis konvensional pada dasarnya itu mengenalkan toko fisik. Transaksinya tuh masih tatap muka serta jam operasionalnya tuh masih terbatas, masih di jam-jam tertentu. Berbeda dengan bisnis digital, itu dia bisa diakses 24 jam tanpa batas dan lokasi. Dan prosesnya itu otomatis melalui internet. Inilah yang membuat bisnis digital memiliki jangkauan pasar yang jauh lebih luas. Selanjutnya, saya akan masuk ke soal kasus yang B-nya. Jelaskan jenis-jenis bisnis digital meliputi versi digital dari bisnis non-digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan bisnis digital hybrid. Nah, tadi sudah disebutkan ya, 3 jenis utama bisnis digital. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan pertama versi digital dari bisnis non-digital. Jenis pertama ini artinya produk fisik itu diubah menjadi bentuk digital, tetapi fungsinya tetap sama.
Nah, ini contohnya ya. Misalnya ada buku cetak. Nah, itu menjadi e-book. Misalnya ada majalah menjadi e-magazine. Misalnya ada kursus bimbel tatap muka. Nah, bisa dibuat menjadi kelas online. Bimbel online seperti The News dan lain-lain. Jadi keunggulan model ini adalah biaya distribusi ini bisa jauh lebih rendah dan dapat dijual tanpa batas wilayah. Nah, yang pada slide ini itu versi fasilitator digital dari bisnis non-digital. Jadi jenis kedua ini di sini produk tetap berbentuk fisik, tetapi transaksi dan proses pemesanannya menggunakan teknologi digital. Nah, contohnya itulah marketplace, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan aplikasi pesan antar makanan. Nah, ini banyak. Biasanya tiap-tiap daerah juga sudah ada aplikasi tersendiri. Kalau di daerah saya Aceh ada namanya Hojak. Itu. Oh, itu artinya kemana? Jak ya, pergi gitu. Nah, selanjutnya ini platform digital ini berfungsi sebagai penghubung antara penyedia jasa dan konsumen. Nah, ini jenis ketiganya, versi bisnis digital hybrid. Nah, hybrid ini berarti kombinasi berbagai model bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Perusahaan bisa memiliki toko fisik sekaligus aplikasi online atau layanan offline yang terintegrasi dengan sistem digital. Nah, model ini paling fleksibel dan banyak digunakan saat ini. Nah, ini kalau sekarang ini ya, misalnya yang jual-jual makanan atau jual toko-toko pakaian. Nah, mereka selain menyediakan toko offline, mereka juga menyediakan pemesanannya itu secara online. Nah, kalau toko baju bisa lewat Shopee. Nah, kalau untuk toko-toko makanan, penjual-jual makanan, mereka akan berafiliasi atau bergabung dengan ini ya, dengan Gojek, GoFood, atau GrabFood. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal kasus C. Di sini tertulis pilihlah salah satu perusahaan atau startup digital sebagai studi kasus. Kemudian tentukan dan jelaskan jenis bisnis digital yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pada studi kasus ini saya akan memilih perusahaan Gojek. Jadi di sini bisa kita lihat profil singkat dari Gojek. Gojek itu adalah perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan berbagai layanan lainnya. Jadi Gojek ini memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan konsumen, driver, dan merchant dalam satu ekosistem. Jadi banyak dia ya. Dia nggak cuma transportasi, bisa ke konsumen untuk makanan juga, bisa juga dia ada apa namanya, eh poin top up GoPay tuh. Nah, di sini kita akan melihat jenis bisnis digital dari Gojek. Berdasarkan klasifikasi jenis bisnis digital, Gojek ini menurut saya termasuk ke dalam bisnis digital hybrid karena ia menggabungkan layanan fisik dan layanan digital dalam satu platform aplikasi. Sini bisa kita lihat ya, dia ada sebagai fasilitator digital dan sebagai versi digital dari bisnis non-digital. Nah, ini selanjutnya ialah alasan Gojek termasuk hybrid. Jadi Gojek termasuk dalam hybrid, mengapa? Karena Gojek menggabungkan ada fasilitator digital menghubungkan driver dan konsumen, digitalisasi layanan konvensional seperti pembayaran digital, dan integrasi berbagai sektor dalam satu aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan model bisnis Gojek, antara lain. Dia layanannya 24 jam, jangkauannya luas, efisiensi bagi konsumen dan mitra, dan integrasi berbagai kebutuhan dalam satu aplikasi. Nah, kita masuk ke soal kasus D. Analisis keunggulan bisnis digital yang dimiliki perusahaan studi kasus dikaitkan dengan konsep seperti pasar tanpa batas, potensi penghasilan, pemanfaatan teknologi digital.
Nah, di sini saya akan menerangkan pertama tentang konsep pasar tanpa batas. Jadi keunggulan pertama dari bisnis digital Gojek ini ialah keunggulan terkait pasar tanpa batas. Jadi karena berbasis aplikasi, layanan Gojek bisa diakses kapan saja, dari mana saja, selama ada internet. Jadi Gojek ini tidak bergantung pada satu lokasi fisik. Inilah yang membuatnya pertumbuhannya sangat cepat dan masif. Nah, selanjutnya keunggulan kedua itu terkait potensi penghasilan. Jadi Gojek memiliki banyak sumber pendapatan. Yang pertama, komisi transportasi. Yang kedua, bagi hasil GoFood. Yang ketiga, biaya pengiriman. Yang keempat, transaksi GoPay. Yang kelima, iklan merchant. Jadi model multi revenue stream ini memungkinkan pertumbuhan pendapatan tanpa batas fisik. Nah, selanjutnya keunggulan ketiga ini adalah terkait pemanfaatan teknologi digital. Jadi Gojek ini menggunakan sistem GPS, big data, algoritma pencocokan driver, pembayaran digital, dan teknologi membuat proses lebih cepat, efisien, dan real time. Nah, baiklah di sini kita bisa melihat integrasi dari tiga konsep. Di sini bisa kita lihat dari pasar tanpa batas, jangkauan nasional bahkan internasional, layanan lintas waktu dan lokasi, dari sisi potensi penghasilan, banyak sumber pendapatan, volume transaksi tinggi, skalabilitas besar, dan dari sisi teknologi digital, integrasi ekosistem layanan, otomatisasi proses bisnis, dan analisis perilaku konsumen. Baiklah, saya akan masuk ke soal kasus terakhir ini, soal kasus E. Jelaskan bagaimana perusahaan tersebut, ya perusahaan Gojek melakukan atau dapat melakukan transformasi digital bisnis, serta berikan usulan pengembangan bisnis digital agar perusahaan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, baiklah di sini pertama kita bisa melihat pengertian dulu ya. Transformasi digital adalah proses mengubah model bisnis konvensional menjadi berbasis teknologi agar lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Jadi Gojek melakukan transformasi digital itu dengan mengubah layanan konvensional menjadi berbasis aplikasi. Nah, seperti contoh pada foto ini, driver. Jadi awalnya kita biasanya Gojek ojek pangkalan. Nah, sekarang sudah tersedia yang namanya ojol, ojek online. Jadi transportasi manual itu bisa menjadi online. Selanjutnya ada yang namanya pembayaran yang biasanya kita membayar secara cash, secara langsung. Ini sudah menjadi bisa menggunakan e-wallet. Bahkan Gojek sendiri menyediakan dari mereka sendiri yaitu GoPay. Selanjutnya itu pemesanan makanan menjadi sistem digital dan semuanya itu terintegrasi dalam satu platform yaitu Gojek, platform Gojek. Nah, selanjutnya ini terkait bentuk transformasi yang telah dilakukan. Jadi Gojek sendiri telah melakukan transformasi melalui satu, digitalisasi layanan transportasi, yang kedua pembayaran non tunai, yang ketiga integrasi ekosistem dalam satu aplikasi, dan terakhir itu pemanfaatan data berbasis AI. Nah, lanjutnya adalah tantangan transformasi. Jadi ada beberapa tantangan transformasi digital yang dimiliki oleh Gojek. Di sini yang pertama itu adalah adaptasi SDM, yang kedua keamanan data, yang ketiga persaingan ketat, dan yang terakhir adalah perubahan kebutuhan konsumen. Jadi dibutuhkan enterprise arsitektur yang menyelaraskan bisnis dengan IT untuk memaksimalkan kontribusi SDM perusahaan. Adapun usulan pengembangan yang saya sarankan kepada Gojek, dalam hal penguatan teknologi untuk terus berkembang, Gojek dapat melakukan satu, mengembangkan artificial intelligence atau AI untuk memprediksi permintaan. Yang kedua, meningkatkan keamanan cyber supaya tidak kena hack atau terganggu sistem mereka.
Dan selanjutnya mengintegrasikan Internet of Things untuk layanan logistik. Kalau dalam hal peningkatan keamanan cyber, itu Gojek dapat melakukan. Yang pertama, integrasi layanan offline online. Yang kedua, kolaborasi UMKM lebih luas. Jadi bisa berkolaborasi lebih lah dengan UMKM sekitar. Dan yang terakhir itu adalah penguatan ekosistem merchant lokal. Nah, adapun usulan pengembangan bisnis digital pada Gojek, dalam hal diversifikasi layanan Gojek, juga dapat menambah layanan baru. Nah, ini yang saya usulkan itu adalah seperti kesehatan digital, edukasi online, layanan keuangan mikro, dan sistem langganan premium. Jadi itu hal-hal yang bisa ditambahkan. Mungkin ada platform khusus untuk menambahkan yang saya sarankan ini. Kalau dari hal pengembangan SDM, menurut saya Gojek dapat melakukan seperti pelatihan digital bagi mitra. Jadi pelatihan tuh yang nggak mesti secara langsung, bisa dilakukan secara online dan mitra bisa mendapatkan sertifikat. Dan selanjutnya itu sistem insentif berbasis kinerja. Jadi harus lebih adil supaya mitra pun senang dan fair. Dan selanjutnya ialah pusat inovasi internal. Nah, adapun strategi agar Gojek ini terus berkembang. Jadi menurut saya kunci agar Gojek tetap berkembang adalah fokus pada pengalaman pelanggan, mengambil keputusan berbasis data, berinovasi secara berkelanjutan, dan membangun kolaborasi ekosistem. Baik, jadi presentasi ini akan saya cantumkan nanti linknya pada slide yang akan saya kumpulkan pada LMS. Nanti akan saya edit ini, akan saya isikan dengan link YouTube-nya. Nah, sebelum menutup ini, saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi, bisnis digital memiliki keunggulan berupa pasar tanpa batas, potensi penghasilan tinggi, dan pemanfaatan teknologi. Gojek sendiri adalah contoh nyata bisnis digital yang berhasil melakukan transformasi dan membangun ekosistem digital. Namun agar tetap relevan, perusahaan harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Eh, Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan semata-mata milik saya sendiri. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.